Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Fadia Zen dengan tema Informasi Akuntansi Penuh. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan Nur Azizah dan juga saya sendiri yaitu Ratih Adel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Nur Aziz. Baik, yang pertama itu adalah pengertian dari informasi akuntansi penuh yang mencakup semua aktivitas pendapatan dan sumber daya yang diberikan untuk suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, pendapatan, biaya, produk, aktivitas, departemen, dan juga ada divisi perusahaan secara keseluruhan termasuk dalam kategori ini. Di dalam informasi akuntansi penuh juga dapat digunakan dalam kegiatan perencanaan masa yang akan datang, khususnya untuk perencanaan tahunan yang dikenal dengan nama anggaran guna untuk meningkatkan rasa pertanggungjawaban para pegawai setempat. Next. Nah, selanjutnya itu adalah integrasi proses akuntansi. Dari integrasi ini memastikan bahwa setiap aspek kegiatan akuntansi terkait satu sama lain, menghindari kehilangan informasi atau inkonsistensi data, mulai dari pencatatan transaksi harian, pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Next. Selanjutnya ini adalah pengelolaan data finansial. Dengan data ini diorganisir dan diolah dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi guna untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Di sistem ini bertanggung jawab untuk mengelola semua data finansial perusahaan, termasuk dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga biaya. Next. Selanjutnya ini adalah pendukung pengambilan keputusan. Dengan adanya integrasi ini, manajer dapat melihat gambaran lengkap kinerja keuangan perusahaan dan juga merencanakan strategi berdasarkan informasi yang akurat. Poin selanjutnya itu adalah pematuhan terhadap standar akuntansi. Dengan pematuhan terhadap standar akuntansi ini, memastikan bahwa semua proses akuntansi dan pelaporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi persyaratan umum, regulasi, dan norma-norma akuntansi yang berlaku. Next. Poin selanjutnya adalah aksesibilitas dan keamanan. Di informasi keuangan ini sangat penting harus dilindungi juga dijaga keamanannya. Dan pemangku kepentingannya juga yang berwenang juga harus dapat mengaksesnya sesuai dengan yang ditetapkan sesuai dengan perannya. Next. Selanjutnya ini adalah keterhubungan dengan sistem lain. Dengan keterhubungan ini memungkinkan aliran datanya yang lancar antar departemen, mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan. Next. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sini PT Sukamulya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan. Manajer pemasaran dari PT Sukamulya sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk mereka untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas produksi sebanyak 7.000 unit dengan taksiran biaya produksinya ada pada tabel berikut. Dapat diketahui pada tabel yaitu biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta rupiah, biaya overhead pabrik variabel sebesar 850 ribu rupiah, dan biaya overhead pabrik tetap yaitu 1 juta 500 ribu rupiah. Jika ditotal dari biaya bahan baku sampai dengan biaya overhead pabrik tetap, itu total biaya produksi yaitu sebesar 8 juta 350 ribu rupiah. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum variabel yaitu 700 ribu rupiah, biaya administrasi dan umum tetap yaitu 500 ribu rupiah, biaya pemasaran variabel 600 ribu rupiah, dan biaya pemasaran tetap yaitu 350 ribu rupiah.
Dari total biaya administrasi dan umum sampai dengan biaya pemasaran, didapatkan total biaya non-produksi yaitu sebesar Rp2.150.000. Lalu, total biaya produksi dengan total biaya non-produksi akan ditemukan total biaya penuh sebesar Rp10.500.000. Dari tabel ini, lalu didapatkan juga informasi total aktiva menurut neraca awal tahun anggaran adalah Rp8 juta dengan laba yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 25%. Dengan pendekatan full costing dan variable costing, diminta untuk menghitung persentase markup dari biaya produksi penuh dan juga harga jual per unit produk. Selanjutnya, dengan menggunakan metode full costing, pada pertanyaan pertama yaitu persentase markup dari biaya produksi penuh, didapatkan persentase markup dengan rumus biaya non-produksi ditambah Y persen dikali dengan aktiva penuh, lalu dibagi dengan biaya produksi. Biaya non-produksi di sini yaitu sebesar Rp2.150.000 ditambah dengan 25% dan dikali Rp8 juta. Lalu selanjutnya dibagi dengan Rp8.350.000, ditemukan hasil yaitu 0,497 atau jika dipersentasekan yaitu sebesar 49,7%. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu harga jual per unit produk. Harga jual di sini dapat diketahui dengan rumus biaya produksi ditambah dengan markup. Biaya produksi di sini itu dihitung dengan cara total biaya produksi dibagi dengan kapasitas produksi, yaitu Rp8.350.000 dibagi dengan 7.000 unit. Hasilnya yaitu 1.192,85 atau jika dibulatkan yaitu sebesar Rp1.193. Lalu, Rp1.193 ditambah dengan 49,7% dikali dengan Rp1.193, hasilnya yaitu Rp1.786.000 per unit. Nah, dari perhitungan tadi diketahui pendapatan penjualan sebesar Rp12.500.000. Lalu, biaya produksi sebesar Rp8.350.000. Dari pendapatan penjualan dikurangkan dengan biaya produksi sebesar itu akan ketemu laba bruto sebesar Rp4.150.000. Selanjutnya ada biaya non produksi yaitu Rp2.150.000. Dari laba bruto dikurangkan dengan biaya non produksi akan ditemukan laba bersihnya yaitu Rp2 juta. Selanjutnya pada kembalian investasi itu Rp2 juta dibagi dengan Rp8 juta akan ditemukan 25%. Selanjutnya pada metode variable costing. Pada pertanyaan pertama yaitu diminta untuk mencari persentase markup dari biaya produksi penuh. Persentase markup di metode variable costing ini dapat diketahui dengan rumus biaya tetap ditambah dengan Y persen dikali dengan aktiva penuh, lalu dibagi biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel di sini dapat diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut. Biaya tetap yaitu total dari semua biaya tetap. Jadi, biaya tetap di sini dapat diketahui ada biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan juga biaya pemasaran tetap. Ini jika dijumlahkan semuanya yaitu menjadi Rp2.350.000. Lalu selanjutnya pada biaya variabel yaitu total dari semua biaya kecuali biaya tetap. Nah, hasilnya yaitu Rp8.150.000. Oke, kita kembali lagi ke metode full costing. Metode variable costing di sini yaitu Rp2.350.000 ditambah dengan 25% dikali Rp8 juta, lalu dibagi dengan Rp8.150.000. Hasilnya yaitu 0,5337 atau jika dipersentasekan yaitu sebesar 53,37%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu menentukan harga jual per unit produk. Harga jual dari metode variable costing ini dapat diketahui dengan rumus biaya variabel ditambah dengan markup. Biaya variabel ini yaitu biaya variabel dibagikan dengan kapasitas produksi sebesar 7.000 unit, yaitu 1.164 ditambah dengan
53,37% dikali Rp1.164. Hasilnya yaitu Rp1.786 per liter. Dari perhitungan tersebut diketahui pendapatan penjualannya yaitu sebesar Rp12.500.000, lalu ada biaya variabel sebesar Rp8.150.000. Dari pendapatan penjualan dikurangkan dengan biaya variabel, selanjutnya akan ditemukan laba brutonya sebesar Rp4.350.000. Nah, selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetapnya di sini yaitu sebesar Rp2.350.000. Dari laba bruto dikurangkan dengan biaya tetap akan ditemukan yang namanya laba bersih sebesar Rp2 juta. Selanjutnya pada kembalian investasi, pada laba bersih Rp2 juta dibagikan dengan Rp8 juta, maka hasilnya adalah 25%. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.